Baik, kita kembali ke segmen ketiga atau yang terakhir. Setelah tadi kita berdiskusi banyak, kita sudah mendengar di segmen sebelumnya ini tentang sebenarnya kita penting ini mendapat ruang-ruang begitu untuk bagaimana para pegiat dan penggiat kebudayaan Papua bisa hadir ke sana gitu untuk menunjukkan nilainya atau membawa cerita-cerita itu. Apa yang di sesi terakhir ini apa yang bisa Bapak sampaikan untuk teman-teman ini? Ya, pertama tentu membuka ruang ini sangat penting terjadi di Papua sendiri ya. Dan kita tahu ada banyak festival di sini ya. Festival Danau Sentani, festival lokal, bahkan kemarin saya keliling-keliling beberapa kampung di Abar, di Hobong dan seterusnya. Mereka bercerita tentang rencana bikin festival di tingkat kampung. Ya, jadi sebetulnya kegiatan-kegiatan itu banyak sekali. Problemnya satu, belum terhubung satu sama lain gitu ya. Sehingga hanya orang dengan interaksi langsung yang bisa tahu apa yang akan terjadi. Ya, padahal mestinya ini menjadi katakanlah paling tidak di tingkat kabupaten ya. Tingkat kabupaten ada informasi, oh festival tanggal sekian ya. Dan masyarakat yang membuat festival ini tidak selalu untuk tontonan. Dia bagian dari ritual, bagian dari perayaan tertentu ya, dari peringatan dan seterusnya gitu. Jadi mengelola, sekali lagi mengelola ini ya, tata kelola gitu ya, itu sangat diperlukan sehingga ruang-ruang yang sebetulnya sudah mulai bermunculan di mana-mana ini terhubung satu sama lain. Baru orang akan melihatnya sebagai sesuatu yang signifikan. Jadi bagaimana Kemastia promosinya seperti Promosi itu ya, dan bagaimana bisa seterusnya. mendatangkan Betul. lebih banyak. Betul, dan kami di kementerian sangat siap ya kalau seandainya ada kesepakatan ya bagaimana caranya menghubungkan dan juga mungkin dalam beberapa hal meningkatkan kualitas. Karena bagaimanapun ada hal-hal yang sifatnya teknis, suara, audio ya kalau kita turun ke kampung-kampung ya peralatan yang digunakan sederhana, tetapi kalau digunakan dengan metode yang pas dia sebetulnya bisa sangat bagus. Lighting, hal-hal dekorasi, hal-hal yang sifatnya teknis ya. Dan itu ada macam-macam program peningkatan kapasitas. Teman-teman di sini juga banyak yang sudah punya kemampuan itu. Jadi saya kira kalau seandainya dibuat satu mekanisme untuk peningkatan kapasitas pelaksanaan dari festival-festival itu dengan manajemen yang baik, itu akan menjadi ruang yang luar biasa. Ya, jadi itu satu hal yang saya kira sangat saya harapkan ya kerjasama dari semua pihak kita dengan di kementerian untuk itu. Ya, untuk itu. Kalau Dirjen Kebudayaan sendiri dalam 1 tahun berjalan ini, kira-kira ada tidak rencana atau program seperti festival di skala nasional yang kemudian bisa ya membawa Papua ke sana? Kita setiap 2 tahun menyelenggarakan Pekan Kebudayaan Nasional. Ya. Teman-teman dari Papua juga biasa datang gitu ya. Tetapi masih sebagai pengisi acara. Nah, saya masih kurang puas kalau hanya mengisi acara gitu ya. Biasanya nyanyi ya. Dan ya bentuknya kita sudah tahu lah gitu ya. Nah sekarang di tahun 2023 ya di bulan Januari selama 1 tahun penuh ada kerjasama dengan Qatar di Timur Tengah gitu ya. Oke, skalanya internasional ya. Internasional. Jadi Qatar ini kan salah satu hub yang penting ya di dunia ini gitu ya karena banyak sekali penerbangan yang melalui sana. Dan bulan Desember tahun 2022 tahun ini akan ada Piala Dunia sepak bola dan seterusnya. Jadi dia betul-betul mulai tumbuh menjadi sebuah hub juga untuk bidang kebudayaan. Di Qatar. Indonesia juga ikut? Ya, Indonesia nanti secara khusus akan menjadi akan ada kerjasama. Jadi namanya itu nanti Qatar Indonesia Culture Year. Qatar Indonesia Culture Year. Jadi 1 tahun penuh akan ada kegiatan-kegiatan. Nah kemarin ketika ada pertemuan dengan teman-teman komunitas, kebetulan komunitasnya juga saya sudah kenal, jadi diskusi kita nggak panjang-panjang. Saya bilang, oke, tolong kita siapkan ini sama-sama. Saya ingin membuka ruang ya di dalam masa 1 tahun ini untuk menghadirkan bersama-sama tentunya segala keanekaragaman ekspresi dari Papua, ya. Kuliner, seni visual, pertunjukan, fashion,
ya, segala macam bidang ini gitu ya. Siapa yang menentukan? Ya teman-teman di sini. Ya, jadi teman-teman di sini yang punya kewajiban nanti gitu ya untuk menyiapkan kurator, hal yang sifatnya teknis, dan juga para pelaku, ya, termasuk orang-orang yang ada di kampung yang bergerak ini yang juga memiliki ekspresi yang luar biasa kaya. Adalah tugas ya nanti sama-sama tentunya dari teman-teman kementerian itu untuk bisa merancang ya kehadiran Papua secara signifikan gitu ya. Saya nggak cuman ya kalau dulu-dulu kan kita tahu ya ada orang Asmat dibawa dengan patung, penari dan seterusnya sudah gitu ya. Kalau sekarang ini maunya pendekatannya berbeda gitu ya. Ditentukan memang dari sini. Ya. Kalau misalnya ada, waduh kami nggak kurang mengenal ini, oke, ayo kita diskusi. Ya, mungkin ada teman-teman yang punya pengalaman di luar sana, baik dari Jawa, Sumatera atau bahkan dari luar negeri gitu ya, yang bisa membantu. Oke, gimana caranya merancang ini agar dia betul-betul bisa ya, hadir ya secara signifikan. Berarti ini harapannya nih teman-teman yang ke acara Qatar Indonesia Culture Year tadi bisa membawa tidak hanya patung Asmat atau noken, tapi harapan bisa lebih variasi lagi. Bisa lebih variatif gitu. Kalau saya malah ingin kalau perlu 1 bulan penuh. Ya, itu bisa hadir di sana dengan berbagai macam ekspresi. Tapi tadi ya ini bukan cuma sekedar showcasing istilahnya, bukan cuma sekedar menampilkan kita punya ini gitu ya, tetapi juga sudah harus berpikir lebih jauh. Bagaimana gitu menyajikannya itu? Menyajikannya dan tadi ya pesan tentang kekayaan alam ya, pada hari ini, pada saat ini, terutama setelah masa pandemi ini sangat kuat gitu. Dan Papua ada dalam posisi yang sangat tepat untuk menyuarakan ini, gitu ya. Jadi harapannya di samping menampilkan kebudayaan yang unik dan seterusnya juga membawa misi, gitu ya. Karena ini akan menjadi kontribusi secara global, gitu ya. Tidak banyak yang seperti saya bilang tadi ya, gitu. Tidak banyak tempat yang dianugerahi kekayaan alam seperti Papua. Ya. Dia menjadi paru-paru dunia dan banyak istilah yang kita gunakan. Sudah ada kesepakatan, saya tahu tahun 2019 kalau tidak keliru di Manokwari ada rencana untuk membuat provinsi konservasi. Di sini juga sudah ada kabupaten konservasi. Jadi ini sebetulnya sudah mulai ya, ada ke arah ini. Mungkin sekarang waktunya untuk menghadirkan sikap itu dalam bentuk yang kreatif gitu ya, secara artistik gitu ya, sehingga dia betul-betul sampai nanti di tujuannya langsung kena di hati ya, bukan cuma mampir di kepala. Iya. Baik, terima kasih. Semoga apa yang kita sudah diskusikan ini bisa diterima gitu oleh kawan-kawan, terutama mereka yang berkecimpung di dunia lingkungan dan kebudayaan. Apalagi sudah ada tadi tawaran untuk bisa hadir dalam ajang budaya lintas negara nih di Qatar. Baik, saya pikir sampai di sini. Terima kasih Bapak Hilmar untuk diskusi kita. Terima kasih sudah mampir di Studio Jubi.